Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di GOC level 4. Hari ini kita lanjutkan materi hukum dasar kimia kita. Kita akan bahas hukum dasar kimia yang ketiga, yaitu hukum perbandingan berganda, atau yang kita bisa sebut juga hukum Dalton ya. Nah, kata Dalton ini katanya ya, hukum perbandingan berganda itu jika dua buah unsur A dan B dapat membentuk dua atau lebih senyawa yang berbeda, katanya, dan jika massa salah satu unsur dibuat sama atau tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Mari kita rincikan apa yang dimaksud dengan hukum Dalton ini ya. Oke. Pertama, jika dua buah unsur A dan B. Nah, saya punya contoh. Ada unsur N di sini ya, dan O. N ini nitrogen dan oksigen. Oke. Nah, dapat membentuk dua atau lebih senyawa yang berbeda. Nah, ini dia membentuk dua senyawa yang berbeda. Nah, senyawa ini kan terbentuk dari N dan O. Ini N dan O, ini juga N dan O. Oke. Dan jika massa salah satu unsur dibuat sama atau tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Ini maksud dari Dalton ya, saya akan jelaskan. Nah, jika kita ingin mengetahui perbandingan O, misalkan ini kita ingin mengetahui perbandingan oksigennya ya, antar senyawa ini ya dan ini. Nah, jadi perbandingan O yang di N2O dan dengan O yang di NO, itu perbandingannya berapa banding berapa? Oke, caranya seperti ini. Kita harus buat tetap dulu ya, atau sama masanya. Nah, berarti yang dibuat tetap itu bukan O-nya ya, tapi si N-nya. Oke, karena kita ingin nyari tahu perbandingan O, berarti kita buat tetap atau sama massa N-nya. Oke. Di sini 24 ya. Oke. Di sini 14 gram. Kira-kira bisa, kalau ingin dibagi atau dibuat sama harus dibagi berapa? Nah, ini ada angka 7 berarti kan ya. Ini 14 dibagi 2 dan ya. Berarti ini dibagi 2, oke. Yang ini bagi 4, oke. Kalau yang si massa N yang di sini bagi 4, berarti di sini juga harus dibagi 4. Bagi 4 juga ya. Ini bagi 2, oke. Berarti perbandingannya antara N dan O, ini N banding O untuk senyawa 1 itu kita sudah, ini jadi 7 kan N-nya, ini juga N dan O, ini jadi 7 kan. Nah, ini kita buat sama. Oke. Ini kan bagi 2 7, ini bagi 4 7. Nah, ini kita sudah buat sama. Oke. Masanya. Sekarang kita bisa mengetahui perbandingan O-nya sekarang ya. Oke, berarti perbandingan O-nya 16 bagi 4 berapa? 4. Oke. Sedangkan 16 bagi 2 8. Oh, berarti perbandingan O ya. Perbandingan O, oke, dari senyawa N2O dengan NO adalah ini ya, 4 banding 8. 4 banding 8, atau bisa kita sederhanakan berapa? 1 banding 2. Nah, ini yang disebut dengan ya, ini yang dimaksud oleh Dalton itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. 1 banding 2. Jadi nggak mungkin ada suatu senyawa, suatu unsur membentuk lebih dari 2 senyawa, dan perbandingan salah satu unsurnya itu nggak mungkin jadi 1 banding 0,5. Nah, ini nggak ada. Jadi hasil perbandingannya itu pasti bilangan bulat dan sederhana. Itu yang dikatakan Dalton. Ini nggak mungkin ada, nggak mungkin 1 banding 1,25, nggak mungkin. Ini nggak ada ya, kayak gitu. Oke, itu yang dimaksud dengan hukum perbandingan berganda. Oke, kita akan
lihat contoh lainnya. Oke, ini contoh soal pertama. Unsur P dan Q dapat membentuk senyawa PQ dan P2Q4. Pada massa P yang sama, tentukan perbandingan massa unsur Q pada kedua senyawa tersebut. Nah, ini tidak dikatakan massanya secara rinci. Nah, kita bisa kerjakan seperti ini. Ini kita punya PQ dan P2Q4. Oke. Jumlah P-nya di sini ada 1 kan. Jumlah P yang di senyawa kedua itu ada 2. Oke. Apa yang harus kita lakukan agar ini di soalnya itu P-nya sama. Oke, berarti yang ini kita samakan dengan yang bawah ya, yang atas ini. Yang PQ ini jumlah P-nya kita samakan dengan yang bawah. P di sini 1, di sini 2. Oh, berarti ini kita kali 2. Nah, sedangkan ini dikali 1 saja. Oke, berarti nanti akan jadi seperti ini. P2Q2 di sini berarti karena dikali 1 P2Q4 tetap ya. Oke. Nah, ini sudah sama nih si P-nya. Ini 2, ini juga 2 kan ya. Nah, yang ditanyakan itu perbandingan massa unsur Q pada P yang sama. Oke, berarti yang ini kan. Berarti perbandingan Q-nya itu adalah ini 2 ya banding ini 4. Oke. Nah, kita bisa sederhanakan jadi 1 banding 2 kayak gitu. Oke. Nah, itu contoh soal pertama. Mari kita lanjut ke contoh soal kedua. Unsur A dan B dapat membentuk senyawa yang masing-masing mengandung 50% dan 60% unsur A. Tentukan perbandingan massa unsur B pada massa A tetap. Oke. Maksud soal ini adalah supaya kita lebih paham, mari kita buat tabelnya ya. Jadi ada senyawa yang pertama ini kan ya. Senyawa 1 dan 2 itu ada unsur A, ada unsur B gitu kan ya. Nih. Unsur A nih membentuk senyawa yang masing-masing mengandung 50% dan 60% unsur A. Oh, berarti di senyawa satunya itu 50% unsur A-nya itu dan di senyawa 2 itu 60% senyawanya itu ya. Oke. Karena di sini 50-60, oke. Kalau di A-nya 50, berarti di B-nya 50 ya. Oke, gitu totalnya 100% kan. Karena di A yang di senyawa 2 itu 60, berarti di B-nya 40. Oke. Mari kita cek perbandingannya. Oh, berarti perbandingan untuk senyawa A dan B mula-mulanya itu 1 banding 1. Dan ini bisa kita sederhanakan, 60-40 itu berarti kita bagi 20 ya. Oke, berarti ini 2, ini 3 ya. Oke, 3 banding 2. Apakah sudah sama? Massa A-nya massa A-nya, oke. Ini kan yang ditanya tentukan perbandingan massa unsur B pada massa A tetap ya. Berarti karena A-nya belum tetap, kita samakan dulu ya, atau berarti apa yang harus kita lakukan? Yang ini kita kali 3, sedangkan yang ini kali 1. Oke, hasilnya jadi A banding B itu adalah ini dikali 3 ya, 3 banding 3, dan dikali 1 3 banding 2. Oke, A-nya sudah tetap, maka kita dapatkan perbandingan B-nya. Jadi perbandingan unsur B-nya itu adalah 3 banding 2. Nah, ini sudah sederhana ya. Kita tidak bisa diperkecil lagi perbandingannya. Oke. Nah, itu cara mengerjakan untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Contoh ketiga ini, unsur karbon dan oksigen jika bereaksi dapat membentuk
senyawa CO dan CO2. Jika massa C dan C dalam CO dan CO2 adalah sama dan massa O dalam CO adalah 8 gram. Nah, berapakah massa O pada CO2? Nah, di sini di contoh soal ini menunjukkan ini manfaat dari perbandingan tadi ya. Oke, kita bisa mencari suatu massa salah satu unsur kandungannya dalam unsur yang lain ketika kita bisa mengetahui perbandingannya. Oke. Bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Kalau kita perhatikan unsur karbon dan oksigen bereaksi dengan membentuk senyawa CO dan CO2. Jika massa C dalam CO dan CO2 adalah sama dan massa O dalam CO adalah 8 gram, berapakah massa O dalam O pada CO2? Oke, berarti kita punya CO dan CO2 seperti ini ya. Oke. Kalau kita lihat C-nya di sini 1, di sini 1 kan. Oke. Berarti ini 1, ini 1, ini 1, ini 2. Oke. Nah, pertanyaannya, ini kan sama ya, ini udah tetap ya. Oh, berarti perbandingan massa O-nya berapa? Oke, kita nggak usah dibikin sama karena si C-nya sudah sama. Ini 1:1 ya. Oke. Perbandingan si O-nya ini adalah 1:2. Nah, ini 1 itu adalah untuk CO, 2 ini untuk CO2 ya. Oke. Di sini di soal diketahui massa O dalam CO adalah 8 gram. Massa O dalam CO berarti di sini 8 gram. Maka jika ingin mengetahui massa O pada CO2, kita bisa menggunakan perbandingan yang ini. Nah, caranya mudah sekali. Kalian cukup mengalikannya. 8 kali 2 yaitu 16 gram. Dan ini jawabannya. Ini adalah massa O pada CO2. Oke. Lanjut ke contoh yang terakhir. Di sini saya punya unsur P dan Q bereaksi membentuk dua senyawa. Dalam 14 gram senyawa pertama mengandung 6 gram unsur P. Dalam 44 gram senyawa kedua mengandung 32 gram unsur Q. Tentukan perbandingan unsur Q dalam senyawa 1 dan 2. Oke, jadi gini. Kita buat tabelnya. Kita punya senyawa. Oke. Pada senyawa yang pertama itu totalnya itu 14 gram katanya ya. 14 gram. Ini 14 ya. Oke. Senyawa kedua itu berapa totalnya? 44 gram. 44 gram. Oke. Nah, senyawa 1 dan 2 ini mengandung P dan Q, unsur P dan Q. Oke. Nah, dalam 14 gram senyawa pertama mengandung 6 gram unsur P. Oh, berarti di sini 6 gram. Ya, karena P-nya 6 gram, ingat hukum kekekalan massa. Berarti harus sama 14 ya, totalnya harus 14. Berarti si Q-nya yang di sini adalah 8 gram. Oke. Oke. Di sini dalam 44 gram senyawa kedua mengandung 32 gram unsur Q. Oh, di Q-nya ya senyawa kedua ada 32 gram awalnya yang diketahui. Berarti kita tahu di P-nya itu berapa. Ini 32 ini berarti sisanya berapa supaya jadi 44 ya. Berarti ini 12 gram. Ingat hukum kekekalan massa ya. Ini ada 6 gram tambah 8 gram berarti 14 gram kan. 12 gram tambah 32 44 gram. Itu hukum kekekalan massa. Oke. Pertanyaannya, tentukan perbandingan unsur Q dalam senyawa 1 dan 2. Jika kita ingin mencari perbandingan Q yang ini, berarti kita harus bikin tetap massa si P. Caranya seperti apa? Di sini 6, di sini 12. Oke.
kita bisa mengalihkan mereka ya. Ini berarti supaya sama P yang di atas ya, yang senyawa pertama dengan senyawa yang kedua itu, supaya sama dengan senyawa kedua kita kali 2. Dikali 2. Oke, ini berarti dikali 1. Hasilnya adalah ini hasilnya ya. Berarti di sini itu 12, di sini 12, di sini kali 2 jadi 16, ini 132. Nah, karena sudah sama berarti kita punya perbandingannya sekarang, perbandingan Q. Nah, perbandingan Q-nya itu adalah 16 banding 32. Bisakah kita sederhanakan? Kita bagi dengan 16 ya. 16 bagi 16 1. 32 bagi 16 2. Oh, berarti perbandingannya adalah 1 banding 2 seperti itu ya. Oke. Semoga mudah dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan. Kerjakan latihan soalnya, buat rangkuman maksimal 2 halaman ya, atau 1 lembar gitu kan ya. 2 halaman, kerjakan soalnya, ada latihan soal 4 soal mirip, saya cuma ganti angkanya. Silahkan kalian coba latihan. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan. Yang rajin bertanya akan dapat nilai plus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.